Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas ke-11 saya, tugas di mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Strategi Adaptasi Penyedia Jasa Kepabeanan atau biasa disebut PPJK dalam menghadapi beban kenaikan PPN. Dan juga NIM saya itu yaitu 225790005. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk pada latar belakang. Latar belakang itu kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi tantangan signifikan bagi para pelaku usaha termasuk dan jasa kepabeanan sebagai sektor yang berperan penting dalam mendukung aktivitas-aktivitas ekspor. Kenapa? Dapat meningkatkan biaya operasional yang berpotensi menurunkan daya saing. Oleh selain itu, penyediaan barang kepabeanan perlu mengembangkan strategi adaptasi agar tetap kompetitif dan mampu menghadapi tantangan dan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Salah satu strategi utama dalam optimalisasi efisiensi operasional, penyedia jasa dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi seperti penggunaan perangkat lunak otomasi dalam pengelolaan dokumen kepabeanan. Dengan mengurangi ketergantungan pada proses manual, perusahaan dapat menekankan biaya operasional yang pada akhirnya dapat mengimbangi dampak kenaikan PPN. Selain itu, inovasi teknologi juga dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan sehingga mampu mempertahankan kepercayaan pelanggan. Selain efisiensi diversifikasi, layanan menjadi langkah penting. Penyedia jasa dapat menawarkan paket layanan tambahan seperti konsultasi regulasi, perdagangan internasional, dan pelatihan kepabeanan. Hal ini tidak hanya menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, tetapi juga membuka peluang pendapatan baru. Strategi lainnya adalah membangun kerjasama strategis dengan pelaku usaha lain dalam rantai pasok untuk berbagai beban biaya. Dengan langkah-langkah ini, penyedia jasa kepabeanan dapat lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kebijakan pajak tanpa mengorbankan keberlanjutan usaha. Selanjutnya, kita masuk pada permasalahan. Di sini saya mengangkat 3 masalah. Yang pertama, bagaimana kenaikan PPN mempengaruhi biaya operasional dan daya saing penyedia jasa kepabeanan atau PPJK. Permasalahan yang kedua, strategi apa saja yang dapat diterapkan PPJK untuk mengelola dampak kenaikan PPN agar tetap efisien dan kompetitif. Permasalahan yang ketiga, bagaimana peran teknologi dan diversifikasi layanan dalam mendukung adaptasi PPJK terhadap beban kenaikan PPN. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan pustaka. Menurut penelitian oleh Syamsuddin et al. Pada 2018, penggunaan sistem otomasi dalam pengelolaan dokumen dan pelaporan pajak dapat mengurangi biaya administrasi hingga 30%. Teknologi seperti blockchain, cloud computing, dan perangkat lunak kepabeanan terintegrasi mampu meningkatkan transparansi, akurasi, dan kecepatan dalam pengurusan dokumen kepabeanan. Adapun menurut Porter, pada tahun 1985, diversifikasi layanan yang berbasis kebutuhan pasar dapat memperluas pangsa pasar dan menciptakan sumber pendapatan baru dalam menghadapi kenaikan PPN. Langkah ini dapat membantu PPJK menjaga stabilitas finansial sekaligus meningkatkan loyalitas pelanggan. Adapun penelitian lain oleh Christopher pada 2016 menekankan pentingnya analisis rantai nilai buka, mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Langkah ini dapat membantu PPJK menjaga margin keuntungan sekaligus mempertahankan daya asing. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang pertama,
Satu, di sini saya membahas yaitu yang pertama ada peningkatan beban biaya operasional. Kenaikan PPN mengakibatkan tambahan biaya bagi PBJK, terutama dalam pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam operasional, misalnya biaya untuk alat teknologi dan fasilitas dan jasa subkontraktor juga dikenakan PPN yang lebih tinggi. Bahan tambahan ini dapat Bahan tambahan ini pada akhirnya meningkatkan total biaya operasional PPJK yang dapat mempengaruhi margin keuntungan mereka. Jika PPJK tidak mampu mengelola peningkatan ini dengan baik, hal tersebut dapat mengurangi efisiensi operasional dan profitabilitas. Poin kedua, ada penurunan daya saing harga. Dengan meningkatkan biaya operasional akibat kenaikan PPN atau PPJK, seringkali menghadapi dilema menyerap biaya tambahan tersebut atau membebankannya kepada pelanggan. Jika biaya tersebut diteruskan kepada pelanggan dalam bentuk kenaikan tarif layanan, PPJK berisiko kehilangan pelanggan yang lebih memilih penyedia jasa dengan harga yang lebih kompetitif. Hal ini terutama berpengaruh pada PPJK yang melayani usaha kecil dan menengah atau UMKM yang lebih sensitif terhadap perubahan biaya. Masih pada pembahasan yang pertama ke satu. Selanjutnya ada dampak pada efisiensi dan inovasi. Tekanan kenaikan biaya akibat PPN juga dapat mengurangi kemampuan PPJK untuk berinvestasi dalam inovasi atau peningkatan teknologi. Padahal teknologi adalah elemen penting dalam menjaga daya saing industri ini. Jika PPJK gagal melakukan inovasi atau meningkatkan efisiensi, mereka akan kalah bersaing dengan penyedia jasa yang lebih adaptif. Secara keseluruhan, kenaikan PPN dapat menekankan PBJK baik dari sisi biaya maupun daya saing, sehingga diperlukan strategi adaptasi seperti efisiensi operasional, digitalisasi, dan diversifikasi layanan untuk mengatasi dampak tersebut. Selanjutnya kita masuk selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua. Di sini saya membahas yang pertama ada 2 poin. Yang pertama ada optimalisasi efisiensi operasional. Di sini dia memiliki 2 poin. Yang pertama, peningkatan proses internal. PBJK dapat melakukan analisis mendalam terhadap proses kerja untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Selanjutnya ada pemangkasan biaya. Strategi ini mencakup pengurangan biaya administrasi, optimalisasi penggunaan sumber daya, dan negosiasi ulang kontrak dengan pemasok atau mitra strategis untuk mengurangi pengeluaran. Selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu penguatan hubungan dengan pelanggan. Di sini dia memiliki dua poin. Yang pertama ada peningkatan proses internal, menyediakan komunikasi yang jelas mengenai dampak kenaikan PPN terhadap harga layanan, sehingga pelanggan dapat memahami latar belakang perubahan tarif. Selanjutnya ada diskon atau insentif khusus, memberikan diskon untuk volume tertentu atau paket bundling sebagai bentuk insentif bagi pelanggan setia. Selanjutnya masih pada pembahasan yang kedua. Di sini ada poin yang ketiga dari pembahasan kedua yang sebelumnya. Pertama ada digitalisasi dan optimasi proses. Sini memiliki 2 poin, yaitu ada adopsi teknologi. Penggunaan perangkat lunak otomasi pengembalian dalam sistem pelaporan pajak berbasis dengan integrasi data berbasis cloud dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akurasi. Yang keduanya ada blockchain dan AI. Teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam rantai pasok, sementara kecerdasan buatan AI dapat membantu memprediksi risiko kepemimpinan dan meningkatkan pengambilan keputusan. Sini juga ada poin yang keduanya, yaitu diversifikasi layanan. Di sini memiliki 2 poin juga. Yang pertama ada paket pelayanan tambahan. Penyediaan layanan seperti konsultasi regulasi, perdagangan internasional, pelatihan, kepabeanan, atau solusi logistik terpadu untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. Poin keduanya ada pendekatan pelanggan baru. PPJK dapat menggambarkan layanan yang lebih terfokus pada sektor-sektor yang lebih tahan terhadap perubahan kebijakan pajak seperti industri, farmasi, atau teknologi. Ya, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Di sini saya akan membahas tentang peran teknologi dalam mendukung efisiensi operasional.
Teknologi memainkan peran kunci dalam membantu penyediaan jasa kepabeanan atau PPJK meningkatkan efisiensi operasional di tengah kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dengan menggunakan perangkat lunak otomasi dan sistem informasi yang terintegrasi. PPJK dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan, dan menghemat biaya operasional. Teknologi seperti blockchain meningkatkan transparansi dalam rantai pasok, sementara kecerdasan buatan AI membantu dalam prediksi risiko dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks kenaikan PPN, teknologi ini memungkinkan PPJK untuk tetap kompetitif dan dengan memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan hemat biaya. Selanjutnya kita masuk lanjutan dari pembahasan ini. Ya, kita masih pada pembahasan yang ketiga, lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Di sini saya membahas tentang diversifikasi layanan untuk meningkatkan nilai tambah. Diversifikasi layanan membantu PPJK menawarkan solusi yang lebih luas kepada pelanggan sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada layanan inti yang terkena dampak langsung kenaikan PPN. Misalnya PPJK dapat menyediakan layanan konsultasi regulasi perdagangan internasional, penelitian kepabeanan, atau solusi logistik terpadu. Dengan menanggap portofolio layanan, PPJK tidak hanya meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan, tetapi juga membuka peluang pendapatan baru. Langkah ini memungkinkan PPJK menjaga stabilitas keuangan dan menarik segmen pasar baru, bahkan di tengah tantangan ekonomi. Selanjutnya ada pun kesimpulan dari presentasi saya kali ini atau materi saya kali ini, yaitu kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menghadirkan tantangan signifikan bagi penyedia jasa kepabeanan atau PPJK, terutama dalam hal biaya operasional dan daya saing. Untuk menghadapi dampak tersebut, PPJK memerlukan strategi adaptasi yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi ini meliputi optimalisasi efisiensi operasional melalui analisis proses bisnis dan pengurangan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Adopsi teknologi seperti otomasi, blockchain, dan kecerdasan buatan juga menjadi kunci untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi layanan. Ya, di sini ada pun saran dari materi saya pada kali ini. Di sini saya mengangkat dua saran. Yang pertama, investasi dalam teknologi digital dan otomasi. Penyediaan jasa kepabeanan atau PPJK perlu meningkatkan adopsi teknologi digital untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi. Sistem otomatisasi dan perangkat lunak kepabeanan terintegrasi dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan akurasi, dan mempercepat waktu penyelesaian dokumen. Saran yang kedua, diversifikasi dan penyesuaian portofolio layanan. PPJK disarankan untuk memperluas portofolio layanan mereka, seperti menyediakan konsultasi regulasi perdagangan internasional, penelitian kepabeanan, atau solusi logistik yang lebih komprehensif. Dengan penambahan layanan bernilai tambahan PPJK dapat menciptakan sumber pendapatan baru dan menarik pelanggan yang lebih beragam. Penyesuaian layanan ini juga dapat memungkinkan PPJK memberikan solusi yang lebih fleksibel untuk pelanggan yang terdampak kenaikan biaya akibat PPN. Ya, mungkin itu sedikit materi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau lain-lainnya. Mungkin itu saja presentasi saya pada kali ini. Saya tutup presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sukses.